Apakah Anda mau melaporkan ini? Kabarnya juga agenda Hari ini, itu Bang. tersebar di sosial media, Bang. Ya, sebetulnya hari ini saya ingin melaporkan Natalius Pigai. Tapi saya coba berusaha untuk lebih bersabar lah ya. Karena menurut saya apa yang disampaikan Natalius Pigai itu pandangan yang sangat menurut saya menjijikkan. Sangat menjijikkan dan sangat tidak terhormat. Mungkin ini entah dia sedang merendahkan rakyat Papua atau ada semacam sinisme yang lain. Tapi saya yakin bahwa pandangan Natalius Pigai ini bukan pandangan saudara-saudara saya di Papua dan kawan-kawan saya di Papua. Karena saya cross check ke kawan-kawan Papua yang ada di Pulau Jawa, ternyata mereka juga tidak nyaman dan marah. Kemudian saya juga cek kawan-kawan saya di Papua sana, mereka juga marah dan tidak senang. Karena mereka tidak pernah sekalipun yang namanya Jokowi tidak punya sejarah sedikit pun punya dosa terhadap rakyat Papua. Begitu juga Ganjar. Kenapa Bung Natalius Pigai ini tidak marah-marah ke Soeharto dan rezim cendananya? Dan itu juga membuat kita miris. Apalagi beliau ini aktivis HAM. Yang seharusnya paham tentang deklarasi umum, deklarasi universal hak asasi manusia. Salah satu poinnya adalah persoalan martabat. Ketika orang dituduh membunuh, merampas, itu menurut saya sudah bentuk kekejian yang disampaikan Bung Natalius Pigai. Dan Bung Natalius Pigai harus bisa mampu menjawab itu di forum ini. Karena ini bahaya. Kalau Bung Natalius Pigai mau menjadi orang yang tidak suka dengan pandangan Jokowi, kritik pandangan Jokowinya, sikap Jokowinya. Kemudian tidak suka dengan Mas Ganjar, ya sikap Mas Ganjar yang diganggu dong. Bukan rasnya. Dan ini bahaya. Saya sebagai orang Sulawesi Pace, biar kau paham sekali, kita tersinggung. Gitu. Walaupun kita punya pandangan berbeda, ketika Pace ini dihina oleh Emuri Sinaga, saya yang paling marah, saya gak suka. Dia pernah dihina sama orang pendukung Jokowi, saya marah sekali. Dan saya laporkan orang itu masuk penjara. Dan itu sikap saya anti terhadap diskriminasi rasial ini. Nah, seherannya hari ini tokoh aktivis HAM ini yang selama ini banyak dikagumi oleh orang-orang yang secara pandangannya sama dengan Natalius Pigai, itu kan kecewa juga. Kok begini orang ini gitu loh. Dan termasuk saya marah sekali, saya bilang. Ini tidak baik. Dia telah merendahkan martabat orang Papua, dia telah merendahkan martabat dirinya sendiri. Gitu. Oke, baik. Dia harusnya bisa memahami bahwa hari ini faktanya Jokowi ke sana ada sesuatu yang diperbuat oleh Jokowi dan itu menjadi legacy dan itu bentuk nyata buat rakyat Papua. Oke, salah satu adalah infrastruktur. Selama puluhan tahun yang namanya event nasional tidak pernah ada di Papua, apalagi PON. Baru kali ini itu ada di mana? Di eranya Jokowi. Kita perlu dengarkan juga bagaimana pendapat dari Bung Natalius Pigai. Silakan Bung. Dijawab beberapa statementnya tadi cukup mengerikan juga, narasi-narasi dari Bang Eben. Oh, tidak mengerikan. Bagi saya biasa saja. Toh kita forum. Di luar forum aja saya masih menganggap hal yang normal-normal. Tapi Bang Eben, ingat ya, aku ketika memutuskan diri membela orang-orang lemah, hak asasi manusia, semua serangan verbal yang diarahkan kepada saya tidak pernah merespon dan saya menganggap itu sebagai konsekuensi. Mungkin di Indonesia saya bisa bertarung angka. Sampai malam ini kami sudah mengumpulkan lebih dari 1.000 orang yang menyatakan Natalius monyet, Natalius tete, Natalius iblis, Natalius sudah 1.000 orang. Saya belum hitung yang sebelum-sebelumnya. Dan ingat, mungkin satu-satunya orang Indonesia yang tidak pernah terpikirkan untuk melaporkan orang yang rasis sama saya. Kalau Anda, saya tidak tahu.